salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dosen matematika Universitas Jambi dengan tema peningkatan kompetensi dan skill olah data geostatistika inspektur tambang pada kantor inspektur tambang Jambi melalui workshop penggunaan software PAS di ASP, EViews, Excel, dan SPSS. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua bisa berkumpul di sini. Bisa dikatakan ini sebagai undangan kami untuk kami sharing apa yang kami ketahui tentang beberapa software yang ekspektasinya nanti mudah-mudahan bisa berguna bagi pekerjaan bapak atau ibu, atau kalau ada yang ingin studi lanjut. Nah, kegiatan ini sebenarnya salah satu dharma dari perguruan tinggi bagi dosen, yaitu dharma ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini kami bermitra dengan bapak atau ibu di sini ya, karena masalah pengolahan data. Jadi kami pikir mungkin bapak atau ibu akan membutuhkan ini. Di sini tim pengabdian masyarakatnya itu kebetulan diketuai oleh saya Syamsida Ruzi, kemudian ada Ibu Bunga Martotila, ada Ibu Kori Sormin di sana, kemudian Ibu Sarmada dan Pak Khairul Alim. Dan kami didampingi oleh 3 orang mahasiswa di sini, ada Wahyu, Fahru Rozi, dan Rizky, yang insya Allah juga akan mendampingi Bapak Ibu nanti. Kemudian pas masuk ke ruangan ini, saya langsung wow, seru suasananya karena bekerja di sini seolah-olah ya secara psikologinya seperti yang disampaikan Pak Ridho tadi, kayaknya nggak ada beban gitu, no pressure, benar-benar karena emang kayak di rumah saya kayaknya enak banget, betah jadinya rasanya ngantor di sini kayaknya. Kalau mudah-mudahan jangan terlalu betah, kasihan pula keluarga di rumah. Ada yang sampai nginep di sini. Oh gitu, bawa keluarga Pak. Iya. Boleh lah. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini ekspektasinya, karena saya sendiri juga tidak suka hal yang terlalu formal, jadi nanti untuk penyampaian materi akan diketuai oleh Ibu Bunga Martotila. Kebetulan beliau MStat, jadi emang bidang beliau insya Allah apa yang disajikan beliau benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Dan sambil beliau memberikan materi nanti, boleh sekali mungkin disambil ya Bu Bunga kalau ada pertanyaan, karena kan kami di sini tujuannya workshop atau pelatihan, jadi kalau tidak mengerti yang di awal jadinya akan susah mengerti ke tahapan berikutnya. Jadi harapannya emang fix dari awal dulu untuk setiap detailnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan suasana ruangannya. Emang kegiatan ini walaupun kekeluargaan tapi tidak pula sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Redo Gusman kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sebelumnya kalau memang ada kurang-kurang lebihnya dari kami keluarga besar Inspektur Tambang di penempatan Provinsi Jambi. Nah, yang pertama-tama mungkin kepada Ibu Syamsida Rozi ya, sebagai koordinator dari kegiatan ini ya. Juga bagi teman-teman ibu-ibu dosen dan bapak-bapak dosen yang tidak bisa disebutkan satu persatu seperti itu. Nah, terakhir mungkin untuk teman-teman yang kami banggakan dari mahasiswa ya, ada 3 orang ini ya, dan yang lain tentunya teman-teman yang kami sayangi. Kok kayak perpisahan jadinya ya. Oke, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena memang kalau dari kebetulan ya, nggak tahu ya kenapa orang Tanjung Bunga ini suka matematik. Saya juga suka matematik Bu. Kebetulan tetanggaan sama Bunga.
Jadi kakak kelas saya Bu, Mbak Bunga Mardantilah ini. Jadi satu suku, satu ini kan gitu. Tapi benar Bu, maksudnya itu statistik ini bagi teman-teman karena kita juga apa ya, ada value competition juga tahun ini Bu, yang artinya juga matematik kita bisa memberikan kajian sebuah data baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ini sangat membantu juga. Mungkin juga nanti perkembangan dari value competition, kebetulan tahun kemarin Jambi nomor 1 Bu value alkomnya kita. Jadi tahun ini mungkin double satunya gitu Bu gitu. Tapi tahun ini terkait dengan penulisan karya ilmiah. Jadi mungkin nanti beberapa orang juga akan menanyakan kebetulan juga ini ya. Jadi memang itu program tahunan Bu yang diadu di seluruh provinsi gitu. Jadi mungkin nanti bisa ke sana juga, atau nanti karena memang kita kendala waktu, jadi mungkin ya mungkin pengenalan, tapi pengenalannya mungkin lebih dalam juga gitu Bu. Jadi mungkin dibantu teman-teman nanti Bu. Artinya terima kasih banyak sudah memiliki banyak sekali instansi di sini. Kebetulan Inspektur Tambang terpilih untuk diberikan ilmu seperti itu Bu. Dan saya yakin juga ini akan dipakai Bu, karena calon-calon yang S2, S3 ini banyak nih Bu di sini. Jadi teman-teman ini ada 5 orang nih yang tahun besok mau S2 nih Bu. Gitu. Ya mudah-mudahan Bu bisa berangkat Agustus ini. Gitu. Jadi ya mungkin itu aja Bu. Terima kasih banyak sebelumnya. Jadi disampaikan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang sudah menginstal tadi, bahwa hari ini memang sekedar pengenalan, bukan sekedar pengenalan juga, lanjutnya mudah-mudahan nanti ada seperti itu. Dan kami mohon maaf juga Bu, karena memang di sini kami 23 orang dan kami fungsional semua. Dan kemarin kami juga sudah mengundang dinas SDM, banyak respon, cuma ternyata jam 9 ada rapat untuk acara besok. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran teman-teman seperti itu. Mungkin itu aja mewakili dari teman-teman kita. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa seraya menundukkan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami persilahkan kepada Saudara Fahrul Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memimpin doa secara Islam bagi yang Muslim mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina mulku fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan dosa para pendidik kami. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pelatihan penggunaan software PAS, JASP, Reviews, SPSS, dan Excel dalam geostatistika. Maka dari itu ya Allah, berilah kekuatan kepada para pemateri agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, serta semoga nantinya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan para peserta dapat berpartisipasi aktif hingga akhir acara nanti. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat dalam melangkah silaturahmi, saling berbagi ilmu, serta berkolaborasi bagi kami, sehingga Merdeka Belajar benar-benar dapat diterapkan, sekaligus kerjasama antar instansi dan institusi dapat lebih ditingkatkan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Kabulkanlah permohonan hamba-Mu serta berkahilah kegiatan kami pada pagi hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mada. Izin yang saya hormati Pak Ridwan Usman Mestanya selaku
Inspektur Tambang Wilayah Jambi. Yang saya hormati Bapak Ibu Inspektur Tambang dan analis penempatan Jambi yang hadir pada pagi hari ini, bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan setelah inspeksi ya pekan lalu. Mohon maaf kami mengambil waktunya. Dan di sini kami mencoba untuk mensosialisasikan sebenarnya lebih tepatnya software yang open source karena selama ini yang menjadi brand untuk pengolahan data itu kan lebih ke SPSS. Nah, sementara untuk di yang ada di kalangan statistisi itu yang populer itu adalah JASP dan software PAS karena lebih user friendly, kemudian ada pendekatan Bayesiannya juga, sedangkan SPSS masih klasik. Kemudian software PAS sendiri itu juga bisa langsung diklik, jadi tidak perlu proses instalasi yang lama seperti tadi SPSS yang sudah Bapak Ibu install di laptop masing-masing. Dan saya juga mengetahui bahwa Bapak Ibu di sini tentunya sudah familiar juga dengan SPSS, bahkan Pak Redo juga sudah pernah ini ya, ada pengalaman dalam mengolah data, banyak ya pengalamannya, pengalaman beliau. Kemudian Bapak Ibu di sini mungkin ada yang mau melanjutkan juga, baik itu ke S2 ataupun ke S3, dan semoga materi kali ini bermanfaat. Namun sekali lagi kami hanya sifatnya pengenalan dulu karena keterbatasan waktu, dan setelah pengenalan sedikit mungkin kita akan cobakan mengolah data langsung dengan softwarenya. Yang akan dibahas di sini tentunya adalah penggunaan JASP, kemudian Excel, SPSS dan juga software PAS. Nah, di sini adalah penampakan ketika kita masuk ke webnya JASP. Kita akan ketemu di sini bahwa kelebihan dari software JASP itu adalah yang pertama free, kemudian friendly dan juga fleksibel. Free maksudnya open source, tidak seperti SPSS yang berbayar dan juga mahal. JASP ini tidak ada dipungut, tidak diminta yang kita untuk membayar penggunaan softwarenya. Dan tapi di pengembang software ini mengizinkan kita jika kita merasa kelebihan uang, kalau kita mau berdonasi boleh, belajar atau untuk kebutuhan akademik, biasanya kita pakai free aja tanpa donasi. Dan selanjutnya friendly karena sebetulnya mirip dengan SPSS, namun kelebihannya ada dua pendekatan. Jadi pakai seperti yang saya sebutkan tadi, pendekatan klasik yang digunakan SPSS di JASP ini ada, dan pendekatan Bayesian pun ada. Dan di sini di dalam softwarenya ada buku disediakan, kemudian ada data, ada perpus datanya. Maksudnya kita bisa untuk latihan itu pakai data yang ada di softwarenya saja. Dan JASP ini saat ini sudah masuk ke JASP 17. Ini adalah tampilan dalam JASP-nya, di mana di sini kita bisa ada buku kalau kita mau mengetahui lebih dalam tentang analisis yang akan dilakukan. Kemudian di data library-nya sendiri itu bisa kita download atau kita gunakan data itu untuk pengolahan data latihan, ya, untuk latihan baik untuk statistika deskriptif, kemudian t-test, ANOVA, regression, frequencies, faktor, audit, band dan lain sebagainya. Namun tampilan awal dari JASP sendiri, kalau kita tidak klik plus yang di ujung sini, sampai sini aja. Nah, kalau kita klik plus akan muncul ini tambahan-tambahan ini. Jadi intinya JASP ini selalu mengalami pengembangan dibanding sebelum-sebelumnya, dan tentunya lebih lengkap dibanding SPSS. Nah, ini penampakan kalau kita meng-entry data di SPSS itu bisa dibuka data ini ketika kita save. Dengan kita save di dokumen, maka ini bisa kita langsung buka di JASP, maka akan seperti ini. Langsung muncul, misalnya kita memberi nama di variabel view itu di SPSS itu X1, di JASP juga akan muncul sama seperti di SPSS. Jadi ini awalnya adalah data, ada yang saya sampaikan di Excel, data tentang lingkungan hidup ya. Saya mencari-cari data yang tentang pertambangan, itu
kalau di Modi kemungkinan yang kita bisa gunakan adalah time series. Namun belum saya entry ke situ, dan data yang saya berikan adalah data tentang lingkungan hidup, masih tetanggaan lah dengan ilmu kebumian. Nah di sini mungkin nanti kita bahas deskriptif dan inferensifnya. Kemudian kalau misalkan deskriptif itu sama seperti di SPSS, apa yang bisa muncul di SPSS itu bisa juga muncul di JASP. Dan plotnya juga itu bisa muncul juga di JASP, apa-apa yang bisa kita klik di SPSS. Jadi sebenarnya JASP ini bahkan bentuk outputnya pun itu sudah baku sebagaimana yang disarankan untuk penulisan ilmiah pada jurnal. Nah ini bisa diperluas lagi kalau kita klik, yang tadinya tabelnya hanya kecil bisa kita dapatkan sampai ke persentil. Boleh kita perluas ya, maksudnya kalau awalnya defaultnya kan seperti ini. Nah bisa kita klik lagi seperti SPSS, kalau kita klik maka akan muncul semua yang kita butuhkan terkait data tersebut untuk deskriptifnya. Oke, kita tadi JASP sedikit saja penjelasan tentang software ini. Kita beralih ke Excel, dan di sini di Excel itu sebetulnya Bapak Ibu ada yang namanya data analysis, dan ini merupakan salah satu add-ins pada Excel yang bisa berfungsi seperti SPSS juga. Caranya adalah dengan membuka blank workbook, kemudian klik option pada sisi bawah sebelah kiri, kemudian kita klik add-ins, pilih data analysis, kemudian kita klik go, dan dilanjutkan dengan pilih checklist analysis toolpack atau analysis toolpack in VBA. Kalau yang belum ada ya, tapi kalau sudah ada di bagian data itu data analisis itu sudah ada. Kemudian ada fitur data analisis yang akan muncul sebagai bagian dari menu data pada Microsoft Excel. Ini contohnya seperti ini, kan di sini ada option. Nah kemudian kita klik lagi, di sini kita pilih add-ins, kemudian di situ kita pilih Excel add-ins dan pilih analysis toolpack, dan di situ oke. Nah kita pilih analysis toolpack atau dua-duanya juga boleh, salah satu juga boleh, lalu klik oke, maka akan muncul pada di sebelah sini di data akan muncul data analysis. Nah ini sebetulnya tidak makan memori di laptopnya karena bawaan dari Excel atau Excel add-ins-nya. Ya. Nah sebagai gambaran di sini juga ada ANOVA, ada korelasi, covariance, ada statistik deskriptif, exponential smoothing, dan lain sebagainya. Di data. Nah, bisa tanpa kita menginstal SPSS, JASP, PAS, dan lain sebagainya atau Fuse itu ataupun Minitab, ini bisa ya di Excel saja. Jadi tidak perlu. Biasanya kami kalau untuk mahasiswa, maksudnya kalau baru-baru pertemuan awal, Excel dan PAS saja. Jadi nggak makan waktu untuk instalasi. Nah di sini yang bisa dikaitkan ke geostatistika itu adalah analisis korelasi, kemudian regresi, uji T juga bisa, uji Z, kemudian ANOVA, histogram. Kalau ketika saya buka Modi, atau satu lagi atau Modi, ketika saya buka Modi itu bisa kita terapkan. Misalkan kita ingin bandingkan data per provinsi pakai ANOVA, kemudian kita bisa mengkorelasikan satu variabel ke variabel lainnya, kemudian kita bisa buat visualisasi datanya di Modi itu, dan yang paling penting karena tahunnya lengkap bisa time series, jadi bisa untuk peramalan, forecasting atau analisis yang lebih ke bersifat prediksi ya, prediksi apa. Tapi sebenarnya kalau data pertambangan itu cenderungnya menurun ya, karena tidak terbarukan. Untuk praktek analisis data menggunakan Excel ini, kita dapat menyiapkan data dan menggunakan analisis yang menggunakan, dan
bisa dibuka nanti aja ini bisa buka data yang ada saya berikan di link Google Drive-nya untuk kita coba-cobakan nanti. Nah ini contohnya misalkan kita taruhlah ada, kalau nggak ada ya ini indikator keberhasilan pembangunan programnya ada ya. Nah di situ kita kaitkan dengan misalkan NTP juga, terus ada perkembangan, penanggalan, komunikasi, membangun evaluasi. Di NTP dua itu tadi tapi nggak perlu juga sebagai contoh aja. Nah di sini di Excel akan muncul untuk summary-nya. Kalau kita mau per kolom itu mau kita lihat dari segi jumlah, rata-rata, variansinya, kemudian kita mau anufakan juga bisa, ini kan sebagai contoh aja. Nah kita masuk ke SPSS. Untuk Excel apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum masuk ke SPSS? Kami tetap bahas ke SPSS, tetap dipakai, tapi kami ngeri-ngeri sedap juga kalau artikel kami pakai SPSS, takutnya nanti setelah 5 tahun ditagih oleh developer softwarenya sekian juta gitu. Jadi secara amannya kami gunakan modul pun yang kami kalikan itu cuma bagian yang pas sama JASP, yang lainnya mungkin bersumber dari sumber lain. JASP ini baru populer di kalangan psikolog, psikiater gitu yang berhubungan dengan psikologi, karena mereka sering memvaliditaskan dan merehabilitaskan questionnaire-nya, makanya lebih populer. Tapi sebetulnya semua yang dilakukan SPSS itu ada di JASP, bahkan lebih lengkap. Kalau kita klik plus yang di ujung gitu ya, di JASP-nya. Nah ini, sedangkan untuk analisis data yang akan dibahas nanti pelatihannya mungkin itu SPSS, sistem penerapan komunikasi reliabilitas data, kemudian independensi kualitas tes, atau nanti bisa request dari Bapak Ibu, misalkan mau apa. Ini contohnya kalau di SPSS ini ada data view, ada variable view. Kebetulan saya SPSS versi lama, ini SPSS versi 22, karena pakai versi trial tapi 70 hari kalau nggak salah. Jadi bisa 70 hari, terus malas mau install yang baru gitu. Udahlah yang SPSS 22 aja. Nah ini contoh kotak. Kalau ini sudah familiar pasti dengan Bapak Ibu, SPSS ini memang sudah tidak terkalahkan lah. Bahkan BPS sendiri pakai ini juga. Padahal mereka lisensinya udah bukan daluarsa ya. SPSS apa yang pakai lisensi BPS 17. Nah sekarang juga mereka pakai bajakan juga. Jadi makanya kami mensosialisasikan bagaimana kita beralih ke JASP yang open source, tidak ada masalah. Terus outputnya pun sudah menggunakan tabel baku si JASP. Bu izin ya Bu ya. Nah ada pertanyaan Ibu. Tadi kan Excel. Nah kemampuan Excel itu sampai di mana aja nih Bu? Maksudnya itu kan kalau udah ke SPSS itu kan bisa interpretasinya juga muncul. Kalau Excel gimana Bu? Terus tadi Ibu bilang tadi saya menggunakan data awal itu SPSS, terus baru saya pindah ke karena output tadi ya. Kalau si JASP itu sebenarnya gini, dia nggak benar-benar menyuruh kita mau dari SPSS, jadi dia masih bisa mengoneksikan dirinya dengan file SPSS, jadi lebih ke gini, dia pindah. Tapi sebenarnya kita misalnya punya data, kita entry di SPSS dulu nih, terus kita buka. Kalau saya lebih mudahnya itu sih, tapi pakai Excel juga bisa, CSV, disimpannya sebagai CSV, dibuka dari situ, atau entry langsung di JASP-nya. Menurut saya lebih ribet dibandingkan kita buka dari file SPSS, karena ketika kita simpan entryan kita dalam SPSS, kita buka dari JASP, outputnya kan tetap JASP, tidak terbaca juga kita pakai SPSS. Nah SPSS-nya masih tetap kita gunakan, karena itu tadi lebih user friendly dalam pengentrian data. Memang kami akui gitu SPSS ini, tapi kalau JASP user friendly-nya dalam penganalisisannya, jadi bisa collapse sebenarnya, nggak perlu diuninstall si SPSS-nya. Kalau misalkan SPSS 25, kemudian 3 tahun lagi ada SPSS 27, jangan ditinggal yang 25. Kayak saya 22, pakai aja buat entry data, karena lebih mudah di sini. Yang tadi data view-nya ini, nanti variable view-nya itu akan lebih mudah untuk memberikan label, value label. Tapi kalau JASP agak susah. Di combine berarti ya, artinya selesaikan di sini, udah terbentuk, terus di set, dibuka dari JASP. Karena saya udah coba kadang mau ubah dari string ke
numerik aja di GSP itu agak ini error ya. Tapi ketika kita pindahkan ke SPSS nggak ada error sama sekali, langsung berubah karena jadi dia membaca kayaknya memang si pengembang ini ingin mengajak pindah tapi pelan-pelan gitu ya. Dan di sini pas ini sebetulnya memang lebih dekat ke masalah lingkungan karena paleontological statistic software ini singkatannya, kepanjangannya. Dan di sini bisa kita lihat kalau di modul kita bisa dibaca Bapak Ibu. Ini kalau modul yang pas sama JASP memang kami yang membuat sendiri. Kalau software lain karena berlisensi jadi kami ambil dari sumber lain juga. Nah di sini ada di halaman 13. Nah di sini kalau Bapak Ibu lihat ada metode koordinasi di software PAS ini ya. Ada metode koordinasi di halaman. Nah di sini kan ada stratigrafi, kemudian landmarknya dan lebih apa namanya? Biasanya sih yang menggunakan memang teman-teman dari teknik lingkungan. Ini contoh analisisnya. Tapi outputnya kalau pas ini memang agak tinggi ya. Misalkan di SPSS itu kalau kita terus kawalis itu banyak deretan tabel penunjang di situ di bawah-bawahnya sampai 20 mungkin. Kalau di pas cuma 1 langsung ke yang dibutuhkan aja gitu. Terus dia kasih kesimpulan kok signifikan gitu, kok tidak signifikan. Nah, pas itu agak ini ya simple dan tidak mungkin kalau untuk peneliti yang ingin banyak-banyak menjelaskan ini kurang cocok. Tapi kelebihannya dia portable tadi ya, bisa disebar pakai WhatsApp dan flash. Nah mungkin itu saja pengenalannya dan sedikit ada tentang IFUS ya. IFUS di sini. IFUS ini kalau mau ngolahnya harus fokus sih. Jadi kami sekilas-sekilas saja di IFUS. Sebenarnya sekarang dari IFUS dulu dan lebih cenderung ke regresi korelasi, time series, dan dia tidak terlalu user friendly karena semi pemrograman karena harus mengertikan sendiri modelnya, persamaannya. Di sini kalau SPSS sama yang lain kan tinggal kita klik muncul. Nah di sinilah kenapa IFUS ini masih belum terlalu populer di kalangan akademisi, kecuali orang ekonomi karena dia IFUS itu kan ini sendiri sudah membawa temati PSBB gitu ya, maksudnya di ekonomi gitu. Nah paling itu. Kalau biostatistika mungkin di sini bisa untuk regresi yang linearnya. Kalau yang untuk pemodelan breaking yang linearnya itu nggak bisa. Jadi terbatas si IFUS ini lebih memang cenderungnya ke ekonometrika, peramalan, forecasting, lebih ke apa namanya? Misalnya kita mau lihat hubungan kausalitas Granger yang paling populer ya di IFUS ini. Sebelum kita menentukan variabel bebas dan terikat untuk regresi, kita bukalah si IFUS untuk memastikan bahwa benar dia lebih sifatnya X atau lebih sifatnya Y gitu. Di kausalitas Granger, itu IFUS. Namun kalau seandainya lebih lanjut tentang IFUS ini, mungkin kita ada kami ajukan tahun depan pelatihan pengabdian lagi gitu ya. Terus IFUS, karena IFUS ini memang dia seharusnya sendiri, nggak bisa bareng-bareng yang lain. Kalau tetas baru klik langsung muncul gitu kan. Nah ini JASP kebetulan sudah bertambah, jadi semuanya sudah saya maksimalkan di sini. Dan ini versi 16 masih sedikit, masih kalah dari yang 17 itu ada quality control juga ya. Dari lulusan ini ada. Nah di sini kan klik to get latest version, tapi terhenti sama juga di dalam Ibu Polri karena kami nggak Windows 10 laptopnya, jadi bisa. Yang versi baru itu harus Windows 10. Nah di sini kita bisa open yang tadi ya. Nah ini data yang tadi sudah bisa kita ambil dari, atau misalnya yang belum ada kita ambil nih. Ini data SPSS. Oh, kirain data yang nah ini yang tadi kita olah jadi MIC tadi. Ini bisa, ini nggak dua arah, maksudnya dia cuma fokus ke tertarik, karena apa dia tertarik gitu. Bisa juga MIC dipotong, kalau yang kayak tadi kan yang dua arah ya, maksudnya ininya kita definisikan, kalau enggak juga bisa kayak gini aja. Itu kelebihannya dari si MIC.
Nah, kita bisa open di data apapun dalam bentuk SPSS nih. Kalau SPSS kita buka dari formatnya apa? komputer. Dari sini, misalnya dari sini kita cari kemana data yang Formatnya bentuknya apa? Ada yang dari SPSS. Kayak gini nih, bentuk kali ini SPSS kan? Data ini data mahasiswa itu data KTI, kurikulum, terus data integrasi, data ini kan bentuk SPSS semua ini. Kalau JSP kan dia gini nih, ada simbol J hijau. Ini data yang disimpan dari JSP-nya. Tapi kalau yang disimpan dari SPSS bentuknya kayak gini, ada merah-merahnya. Kalau yang versi baru mungkin beda lagi bentukannya. Versi 25 tadi ya, ini versi 22. Ini misalnya kita ambil data stepwise latihan, ini ada latihan stepwise regression. Kita mencari model terbaik regresi. Kita buka. Nah, importing SPSS file. Jadi dia mengimport dari SPSS kayak gini. Udah berubah langsung nih. Misalnya kita pakai di sini numerik muncul kayak dari sini. Dan bisa kita ada di sini. Nanti kan di sini kan yang ini dianggapnya sebagai string nih, sebagai kategori atau baru nih. Ini maksudnya ke SPSS lagi, bisa dibuat di sini dulu. Gitu. Intinya JSP ini dia sudah mengkondisikan bahwa orang-orang nih banyaknya SPSS pasti, jadi dia bisa mengakses dari SPSS agar memang digunakan.